Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ida Ayu Mas Putri Andini dapat hadir menemani Anda dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program dari penyelenggara Hindu yang bekerja sama dengan Pokjaluh Agama Hindu untuk menyukseskan program dan kinerja dari penyuluh agama Hindu di masa pandemi seperti sekarang ini. Umat Hindu dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makna dari Hari Raya Buddha Cemeng. Tentunya pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh dua orang narasumber kita, yang mana kedua narasumber kita ini merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada I Gusti Eka Putra SPDH. Beliau merupakan lulusan IHDN Denpasar tahun 2014 dan sekarang beralamatkan di Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu, I Gusti. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Bece. Oke. Baik, kita pindah ke narasumber kita yang kedua. Ada Sevi Wahyuni SPD. Sevi merupakan lulusan sarjana pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2020. Dan sekarang Sevi beralamatkan di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu, Sevi. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Bece. Oke. Baiklah, umat Hindu dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama, Hari Raya Buddha Cemeng merupakan hari untuk memuja Betara Rambut Sedana atau yang lebih dikenal dengan Dewi Laksmi, yang merupakan Dewi kemakmuran dan kesuburan. Nah, Hari Raya Buddha Cemeng ini jatuhnya setiap 210 hari sekali atau setiap 6 bulan sekali, yang mana merupakan pertemuan antara Pancawara dan Saptawara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sekarang berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita untuk mengupas lebih dalam lagi apa itu Buddha Cemeng dan upekara apa saja yang akan digunakan atau dihaturkan pada Hari Buddha Cemeng tersebut. Baiklah, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama, yaitu kepada Bli Gusti. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan. Tentunya dalam pelaksanaan yadnya, terutama pada Hari Buddha Cemeng ini, kita melakukannya dengan dasar ketulus ikhlasan atau lascarya. Nah, tentunya perkembangan pemahaman dan pengamalan dari serada dan bakti umat Hindu pun harus lebih ditingkatkan lagi. Pertanyaannya, bagaimanakah aktualisasi dalam perayaan Hari Raya Buddha Cemeng ini terhadap peningkatan serada dan bakti? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita awali dengan mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Om Awiganamastu, Namasidam, Om Serastu Tatastu Swaha. Umat Sudharma dimanapun berada, kembali berjumpa dengan Titiang Gusti Eka Putra sebagai narasumber dalam kegiatan kali ini, yakni kegiatan Taksu yang diselenggarakan oleh penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur. Nah, idedane umat Sudharma dimanapun berada, menarik sekali pertanyaan yang jatuh kepada Titiang terkait pelaksanaan Buddha Cemeng Kelawu dalam meningkatkan serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Mengawali jawaban untuk itu bahwa Buddha Cemeng Kelawu merupakan hari suci agama Hindu. Yaitu dulu harus kita ketahui bersama, yang mana Buddha Cemeng Kelawu ini jatuh pada
setiap Buddha Wage. Nah, Dedane umat Sudharma, perayaannya itu dilaksanakan berdasarkan sase, yakni setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Nah, pada saat hari suci ini atau Buddha Cemangklau ini, umat Hindu itu melaksanakan persembahyangan di pura desa atau pura yang memiliki pelinggih atau tempat stana Dewi Laksmi, dalam manifestasinya Ida Betari rambut sedana. Dedane umat Sudharma, dalam hal meningkatkan serada dan bakti itu, pada saat perayaan atau hari suci Buddha Cemangklau ini adalah alarm bagi kita semua untuk mengingatkan bahwa kita harus selalu eling kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, manifestasi beliau sebagai Dewi Laksmi yang mana memberikan kemakmuran dan kesuburan. Nah, dengan adanya kemakmuran dan kesuburan tersebut, kita dapat melangsungkan kehidupan. Nah, tidak cuma hari ini tapi juga di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, oleh karenanya itu, pada saat perayaan Buddha Cemangklau ini, kita diharapkan senantiasa untuk mengendalikan diri agar tidak dikuasai namanya unsur-unsur material. Karena kita ketahui bersama, yang menjebak umat manusia tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya adalah materi. Begitu. Oleh karenanya itu, ketika Buddha Cemangklau ini, ayolah umat Hindu kita semua, gitu, baik yang generasi muda maupun generasi yang sudah lanjut, begitu kan. Marilah kita jadikan momentum Buddha Cemangklau ini meningkatkan serada bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan menempatkan harta yang kita miliki itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup. Kalau tujuan hidup kita adalah moksa, tapi untuk mencapai moksa itu menggunakan sarana. Sarananya adalah harta. Oleh karena itu, disinilah kita diajak untuk senantiasa menjadikan harta yang kita miliki tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup agama Hindu, yakni Mosartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Baik, jadi dari apa yang Beli Gusti jelaskan, dapat saya tangkap bahwa dalam perayaan Hari Buddha Cemeng ini, kita diwajibkan untuk melakukan persembahyangan, baik itu di pura ataupun di merajan masing-masing rumah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita selalu eling ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dan bisa mengendalikan diri kita agar tidak selalu terjerumus dalam kehidupan duniawi ini. Baik, selanjutnya saya akan pindah ke narasumber kita yang kedua, kepada Sevi. Nah, Saudara Sevi, di sini ada pertanyaan. Tentunya seperti yang kita ketahui, dalam setiap perayaan pasti ada menggunakan yang namanya hiadnya berupa bebantenan. Nah, dalam perayaan Hari Raya Buddha Cemeng ini, kira-kira banten apa saja yang kita gunakan atau yang kita haturkan? Mohon dijelaskan, Sevi. Terima kasih. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Dalam ajaran umat Hindu terdapat 4 jalan menuju Ida Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Catur Marga. Nah, Catur Marga ini terdiri dari Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Yoga Marga. Nah, Catur Marga itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, salah satu contoh dalam pelaksanaan Catur Marga yaitu dengan upekara atau banten. Upekara atau banten ini dilaksanakan dengan jalan Bhakti Marga. Akibat keterbatasan hubungan antara umat manusia kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, upekara atau banten ini tentunya diwujudkan dengan jalan Karma Marga atau jalan berbuat atau bekerja. Nah, yang nantinya akan
dihaturkan dengan jalan Jenana Marga dan Yoga Marga. Umat sedharma dimanapun berada, dalam Rahina Buddha Cemeng ini atau Buddha Wage ini tentunya ada banten atau upekara-upekaranya. Nah, secara umum upekara atau banten Rahina Buddha Cemeng ini dihaturkan di Sanggah Kemulan Taksu. Nah, adapun banten yang dihaturkan yaitu pejati, sodan putih kuning, kemudian sesayut rambut sedana, dan tentu saja segehan, yaitu segehan putih kuning. Nah, keseluruhan banten ini dihaturkan kepada Ida Sang Hyang Sri Sedana atau Betari Rambut Sedana atau Dewi Laksmi sebagai Dewi Kemakmuran atau Dewi Kesuburan. Nah, umat sedharma dimanapun berada, adapun banten-banten yang telah Tiang sebutkan tadi tentunya memiliki komponen-komponennya. Nah, yang pertama ada pejati. Pejati itu tentunya ada komponen yang menyusun pejati tersebut. Nah, yang pertama ada daksina. Nah, daksina juga memiliki komponen penyusunnya. Yang pertama ada serembeng. Nah, serembeng ini biasanya terbuat dari janur atau selepan, kemudian dijahit melingkar dan tinggi. Nah, serembeng ini melambangkan Ibu Pertiwi. Nah, kemudian yang kedua ada tapak dara. Nah, tapak dara ini dibentuk seperti tanda tambah, bahannya itu dari janur. Ini merupakan lambang dari Sang Hyang Ruabinede sebagai Sang Hyang Dewa Keseimbangan dan swastika sebagai keadaan yang baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beras agemel. Beras agemel ini yaitu melambangkan kekuatan atau Sang Hyang Bayu. Nah, selanjutnya ada porosan. Tentu saja porosan itu melambangkan Trimurti. Namun pada daksina ini porosan itu menggunakan porosan silih asih, yaitu melambangkan Dewa Semararatih. Kemudian yang selanjutnya ada gegantusan. Nah, gegantusan ini isinya adalah bumbu-bumbuan, kemudian kacang-kacangan, kemudian garam dan teri yang dibungkus menggunakan daun keraras atau daun pisang yang sudah kering. Nah, ini melambangkan isi dari daratan atau dan lautan. Itu melambangkan juga sebagai Sang Hyang Indra. Nah, yang selanjutnya ada pepeselan. Nah, pepeselan ini terdiri dari 5 jenis daun yang melambangkan Pancadewata. Yang pertama ada daun duku, melambangkan Dewa Iswara. Kemudian daun manggis, melambangkan Dewa Brahma. Selanjutnya ada daun durian atau daun ceruring atau langsat, melambangkan Dewa Mahadewa. Nah, yang keempat daun mangga atau daun salak, melambangkan Dewa Wisnu. Kemudian yang terakhir ada daun nangka atau daun timbul, itu melambangkan Dewa Siwa. Nah, selanjutnya ada pangi. Itu pangi sebagai lambang dari Sang Hyang Siwa Baruna. Nah, selanjutnya ada kelapa. Nah, kelapa yang digunakan di sini adalah kelapa yang telah dihilangkan kulit luarnya dan serabutnya. Itu kelapa ini melambangkan Sang Hyang Surya atau Dewa Matahari, cerminan dari Sang Hyang Sadasiwa. Kemudian selanjutnya ada telur bebek. Telur bebek ini melambangkan Sang Hyang Chandra.
Kemudian ada tingkih. Tingkih ini melambangkan Sang Hyang Trenggana. Nah, yang selanjutnya ada benang tebus putih melambangkan Sang Hyang Akasa. Kemudian ada pes bolong, itu melambangkan windu atau sunye. Kemudian canang sari atau canang genten melambangkan panca dewata. Nah, itulah komponen penyusun dari daksina. Cukup banyak nih. Nah, karena daksina ini melambangkan buana agung atau alam semesta. Nah, selanjutnya dari pejati itu ada peras. Nah, seperti katanya, peras itu adalah sah. Berasal dari kata peras, artinya sah atau mengesahkan sesuatu. Nah, berarti peras ini fungsinya untuk mengesahkan banten yang kita haturkan, seperti itu. Nah, peras ini menurut lontar Yadnya Prakerti itu melambangkan Sang Hyang Triguna Sakti. Selanjutnya ada penyeneng. Tentunya ada eteh-etehnya. Yang pertama ada tepung tawar yang melambangkan Dewa Siwa. Kemudian dap-dap melambangkan Dewa Wisnu. Kemudian sig-sig melambangkan Dewa Brahma. Nah, selanjutnya ada tipat kelanan. Nah, tipat kelanan ini fungsinya untuk penyucian sadripu. Selanjutnya ada sodaan. Sodaan ini fungsinya untuk menyuguhkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang terakhir dari unsur pejati ini adalah segehan. Segehan untuk mengaturkan kepada buta kala. Nah, tentunya kita sebagai umat manusia harus seimbang antara persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan makhluk yang lebih di bawah daripada kita, yaitu buta kala. Nah, selanjutnya setelah pejati tadi ada sodaan putih kuning. Nah, sodaan putih kuning ini sama halnya dengan sodaan seperti biasanya, hanya saja yang berbeda adalah pada penek atau nasi, yaitu putih dan kuning. Nah, sisanya sama, yaitu ada tama sebagai tatakan bantennya, kemudian raka-raka jangkep, tentu saja jaja uli jaja gina. Selanjutnya ada penek itu, penek putih kuning. Kemudian ada kacang saur atau rasmen. Selanjutnya ada tentunya sampian pelaus dan canang sari. Nah, itu sodaan putih kuning. Nah, selanjutnya ada banten. Ini banten utamanya, bisa dibilang seperti itu nggih. Karena ini sesayut rambut sedana. Sesayut rambut sedana atau disebut juga sesayut bagil setate sari. Nah, sesayut rambut sedana ini tentunya ada komponen-komponennya. Yang pertama ada kulit sesayut, itu tama sesayut namanya, yang meusah ke arah kanan dan disebeh seperti tamas biasa. Kemudian ada sesayut bagil setate sari. Ya, tentunya ada penyusunnya. Yang pertama ada tamas sesayut yang di tengahnya berisi meusah ke arah kanan, kemudian tentunya disebeh seperti tamas biasanya. Kemudian di sor atau di bawahnya itu ada limas, 2 buah limas, yang di kanan untuk tempat sambal dan uyah sambal, kemudian yang di kiri itu untuk tempat rerasmen, kacang saur, telur dadar, dan gerang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penek. Nah, penek agung berwarna peta atau warna putih. Nah, penek ini diletakkan di tengah-tengah yang diisikan pekir. Diisikan pekir, kemudian
dihiasi dengan daun kayu sugih, mengelilingi mengelilingi penak tersebut. Kemudian selanjutnya ada ketipat bagia dan ketipat sari masing-masing 6 buah yang diletakkan mengelilingi penak agung tersebut. Kemudian selanjutnya ada peras alit berjumlah 1 buah, kemudian penyeneng beserta eteh-etehnya nih. Kemudian ada canang pesucian. Nah, yang terakhir ada canang sampian sesayut atau sampian nagasari. Kemudian di atasnya tentunya canang sari sebagai sarining yadnya. Selanjutnya yang terakhir ada segahan putih kuning. Nah, segahan putih kuning ini sama halnya dengan segahan pada umumnya, hanya saja yang berbeda pada nasinya, itu putih dan kuning. Nah, ini diletakkan di bawah linggih seperti itu. Nah, itulah banten yang diaturkan di sanggah kemulan taksu. Nah, bagaimana jika ada mereka yang memiliki usaha perdagangan? Tentunya ada bantennya juga, nggih, umat sedharma dimanapun berada. Nah, bantennya tersebut yaitu bisa tebasan sari rauh sai. Nah, ini diaturkan di taksu pedagangan. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama kulit sesayut atau alas sesayut, alas tebasan yang meusah ngiwo atau ke kiri tanpa disebeh. Nah, selanjutnya ada kojong rangkat, disor. Kemudian ada tentunya selanjutnya ada tumpeng brumbun yang di tengahnya yang diisikan pekir, kemudian diisikan kuangen 1 buah. Nah, selanjutnya ada ulam ayam brumbun tentunya dipanggang. Kemudian peras alit 1 buah. Kemudian canang payasan, dan yang terakhir sampian sesayut, dan di atasnya ada canang sari sebagai sarining yadnya. Nah, itu diaturkan kepada sang bale goncang miwah ngamel sedana ring maring pedagangan. Nah, itulah tadi banten secara umum ring sanggah kemulan taksu, kemudian ring taksu pedagangan. Nah, yang kembalikan kepada moderator. Jadi dari yang saudara Sepi jelaskan tadi dapat saya tangkap bahwa dalam perayaan Hari Buddha Cemeng ini kita menghaturkan bebantenan atau yadnya di yang utamanya yaitu di sanggah kemulan atau di merajan taksu. Nah, adapun banten yang dihaturkan yaitu berupa pejati esoroh, kemudian ada penek putih kuning, dan yang paling inti yaitu ada sesayut rambut sedana, dan yang terakhir ada segehan tentunya, yang mana diletakkan di bawah. Kemudian jika ada yang mempunyai suatu usaha baik itu perdagangan, kita juga menggunakan bebantenan yang namanya tetebasan sari raut sai. Baiklah umat Hindu dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan kembali lagi kepada narasumber kita yang pertama, Bli Gusti. Ya, di sini ada lagi pertanyaan yang keduanya yaitu tadi dalam penjelasan Bli Gusti ada menyebutkan moksartam jagat ita yaca iti dharma, yang artinya tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin. Nah, dalam sloka tersebut termuat dalam ajaran yang namanya catur purusa arta, yang mana terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah relevansi arta dalam mencapai tujuan agama tersebut? Silakan. Nggih, suksema.
Jadi kembali Titiang menjelaskan bagaimana relevansi arta dalam mencapai tujuan agama Hindu, yakni moksartam jagat dita yata iti dharma, ya, kesejahteraan rohani, kebahagiaan jasmani. Nah, idedane umat Sudharma dimanapun berada, bahwa tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa arta adalah alat atau media untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan lagi saya tekankan bahwa arta kita tempatkan bukan sebagai tujuan hidup, tapi sebagai alat. Nah, bagaimanakah dasar kita untuk mendapatkan arta tersebut? Ya tentunya dengan berdasar kepada dharma atau sukerta. Dharma ini kebaikan. Jadi segala sesuatu untuk mendapatkan kekayaan itu harus kita awali dengan yang namanya kebaikan. Karena agama Hindu sangat melarang umat Hindu mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik. Sebab kita percaya namanya hukum karma. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, sehingga karma atau pahala yang kita dapat pun juga baik. Nah, idedane umat Sudharma, selanjutnya kita bicara tentang arta. Arta dalam pembagiannya itu hendaknya digunakan 3 hal gitu. Misalnya kalau kita punya uang 100.000 dibagi 3 lah. Contohnya sederhananya seperti itu. Sepertiganya kita gunakan untuk kegiatan dharma, sepertiga berikutnya kita gunakan untuk kegiatan arta, sepertiga berikutnya kita gunakan untuk kegiatan yang namanya kama gitu. Bagaimana kita menempatkan arta untuk memperoleh yang namanya dharma itu? Ya, kita gunakan arta ini untuk melakukan kebaikan. Misalnya ada saudara atau tetangga atau siapa gitu yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan lupa hidup di dunia ini kan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Banyak hal yang diajarkan oleh agama kita, dengan cara berdana punya itu bisa gitu. Dengan cara beriadnya, dengan cara upekara itu bisa. Semua orang punya caranya masing-masing untuk untuk mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian selanjutnya sepertiga berikutnya, bagaimana kita menggunakan harta untuk memenuhi keinginan. Saya yakin kita semua yang ada di sini, idedane dimanapun berada, pasti punya keinginan. Nah, tapi keinginan yang kita harus dapatkan itu harus juga sesuai dengan juga pemasukan kita. Ibarat pepatah mengatakan, jangan lebih besar pasak daripada tiangnya, lebih besar nanti pengeluarannya daripada pemasukannya. Nah, sehingga ketika itu terjadi, kita semua akan terjebak yang namanya ya penderitaan. Tidak menutup kemungkinan ketika orang-orang yang memenuhi lebih banyak kebutuhan kebutuhan materinya untuk memenuhi kepuasan jasmani saja, ada yang stres karena mungkin memikirkan tunggakannya, mungkin memikirkan ada yang akan menagih atau dan lain sebagainya. Sebenarnya sah-sah saja ketika kita meminjam untuk mendapatkan sesuatu, tapi ingat juga untuk melakukan kewajiban kita untuk kembali mengembalikan. Yang jadi masalah kan ketika kita tidak dapat lagi untuk misalnya mengembalikan, atau ketika ada penagih datang kita tidak sanggup untuk membayar cicilan dan lain sebagainya. Itu menjadi beban pikiran kita. Nah, oleh karena itu mari kita posisikan pemenuhan kebutuhan kita itu harus disesuaikan dengan juga kemampuan kita. Nah, itu keinginan. Lalu selanjutnya bagaimana harta yang sepertiga berikutnya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan lagi gitu. Nah, seperti dikatakan tadi host, dalam hal ini yang bisa kita dapat contoh adalah mereka yang pebisnis. Contoh, mereka yang pebisnis menginvestasikan kekayaannya. Tentunya dari hasil investasi atau menabung tersebut, dia akan mendapatkan
kekayaan lagi kan, seperti itu. Oleh karenanya itu berkembanglah usahanya, berkembanglah, bertambahlah kekayaannya dan lain sebagainya. Itu cara-cara kita sebagai umat Hindu bagaimana memperlakukan kekayaan yang kita miliki ini, kekayaan material ini kita gunakan untuk hal-hal yang nanti mengantarkan kita kepada tujuan agama Hindu, yakni Moksartam Jagadita Eca Iti Dharma. Nah, selanjutnya menarik kemudian ketika kita bicara arta, jangan pikiran kita tertuju kepada hal yang sifatnya yang namanya materi, tapi kita harus lebih mengartikan lebih luas. Arta itu kan tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang dana saja, tapi kita bicara tentang kebijaksanaan. Orang yang kaya dengan kebijaksanaannya kan hidupnya selalu tenang. Ya, kemudian kita bicara tentang pengetahuan. Mereka yang kaya pengetahuan pasti dia akan mampu untuk mampu untuk memecahkan kesulitannya. Oleh karena itu, disinilah kita kembali lebih banyak lagi mengartikan arta dalam hal ini kepada hal-hal yang sifatnya jasmani dan juga rohani. Ketika semuanya seimbang, tidak untuk kemungkinan kita akan dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, begitulah kira-kira yang dapat saya sampaikan mengenai arta relevansinya dalam mencapai tujuan agama Hindu. Sekali lagi saya tekankan bahwa arta adalah sadana atau alat untuk mencapai tujuan agama Hindu tersebut, untuk mencapai yang namanya Moksartam Jagadita Eca Iti Dharma. Oke, jadi begitulah tadi penjelasan dari Bli Gusti, sangat-sangat panjang sekali dan sangat bermakna sekali. Baiklah umat Hindu dimanapun Anda berada, lanjut lagi kita kepada Sepi. Di sini saya akan bertanya lagi kepada Sepi. Nah, di sini kan menurut adat istiadat umat Hindu di Bali nih khususnya, meyakini pada pelaksanaan Hari Raya Buddha Cemeng ini kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang untuk hal-hal yang sifatnya tidak kembali, seperti membelanjakan uang atau membayar hutang. Nah, pertanyaannya, apakah itu benar atau hanya mitos saja pada saat Hari Buddha Cemeng ini kita tidak boleh menggunakan uang tersebut baik untuk berbelanja maupun membayar hutang? Semua ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Nah, Hari Buddha Cemeng itu atau Buddha Wagiklau itu merupakan hari untuk mengaturkan persembahan kepada Ida Sang Hyang Rambut Sedana atau Sri Sedana atau Dewi Laksmi, di mana Sri merupakan beras dan Laksmi maksud saya Sedana merupakan uang atau alat. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bli Gusti. Nah, Dewi Laksmi merupakan Dewi kemakmuran atau Dewi kesuburan. Nah, menurut adat istiadat yang berkembang di masyarakat Hindu, pada saat Buddha Cemeng, Dewi Laksmi melakukan yoga. Nah, dan pada saat ini umat Hindu tidak diperkenankan untuk menggunakan uang untuk hal-hal yang sifatnya tidak kembali. Nah, perlu digarisbawahi itu untuk hal-hal yang sifatnya tidak kembali. Nah, seperti menabung, membayar hutang, dan menagih hutang. Nah, karena ini dipercayai bahwa ketika menggunakan uang, maka uang itu tidak akan kembali atau akan menghilang bersama dengan sifat-sifat tamak atau keserakahan kita sebagai umat manusia. Nah, sehingga umat sedharma dimanapun berada, ini perlu kita pahami bersama bahwa kepercayaan ini tidak hanya kepercayaan belaka, maksudnya tidak sengai-ngai seperti itu, nggih. Tapi ini perlu kita amalkan atau kita laksanakan dalam kehidupan kita, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Tiang kembalikan kepada Mbak Dayu. Baiklah, jadi dari apa yang Sevi jelaskan dapat kita simpulkan bahwa memang benar pada saat
perayaan Hari Raya Buddha Cemeng ini kita tidak diperbolehkan menggunakan uang untuk hal-hal yang sifatnya tidak kembali. Seperti saya katakan tadi, tidak boleh membayar hutang, menabung, ataupun menagih hutang. Umat Hindu dimanapun Anda berada, baiklah kita sampai pada penghujung acara. Baiklah, saya akan memberikan masing-masing kesempatan lagi kepada dua narasumber kita untuk memberikan penjelasan yang lebih akurat lagi tentang Hari Buddha Cemeng ini. Saya awali dengan Beli Gusti terlebih dahulu. Bagi hidadane umat Sudharma dimanapun berada, sebagai penekanan terakhir dari sesi acara kali ini, Titiang ingin menyampaikan bahwa Buddha Cemeng Klawu merupakan hari suci agama Hindu yang kita peringati sebagai hari kemakmuran atau kesuburan, yang mana sebagai manifestasi beliau yakni Dewi Laksmi. Nah, hidadane umat Sudharma, harta yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup agama Hindu, yakni moksartam jagadita yaca iti dharma. Nah, bagaimana cara kita memperolehnya? Berdasarkan atas dharma. Sebagai sloka penutup terakhir mengatakan bahwa moksartam sariram sadanam. Jadi, mari kita gunakan tubuh ini sebagai alat untuk mencapai yang namanya dharma arta kama moksa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Beli Gusti. Untuk Sevi ada tambahan lagi? Silahkan. Ya, itu semua. Menyambung statement dari Beli Gusti. Nah, Rahina Buddha Cemeng ini tentunya dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu, baik dimanapun berada, karena bukan hanya mereka yang memiliki usaha atau pedagangan atau mereka yang menggunakan uang sebagai penyalur dana seperti bank atau koperasi. Kita sebagai umat Hindu perlu untuk melaksanakan Buddha Wage atau Buddha Cemeng ini, karena pada keseharian itu kita tentunya menggunakan uang sebagai sarana transaksi, sehingga perlu adanya penghormatan atau puji syukur kita kepada Sang Pemberi Rezeki atau Sang Hyang Sri Sedana atau Betari Rambut Sedana atau Dewi Laksmi sebagai Dewi Kesejahteraan atau Dewi Kemakmuran. Nah, ini merupakan suatu penghormatan kepada beliau yang telah memberikan rezeki kepada kita. Nah, tadi sudah Tiang jelaskan juga mengenai beban tenan atau perkaranya, disanglah kemulan taksu, dan bagi mereka yang memiliki usaha perdagangan bisa di taksu perdagangan. Nah, yang terakhir ada pun hikmah yang dapat kita ambil dari atau kita petik dari Rahina Buddha Cemeng ini, yaitu kita sebagai umat manusia hendaknya mampu untuk mengendalikan atau menghilangkan sifat-sifat keserakahan atau sifat-sifat hawa nafsu ini, agar kita sebagai umat manusia memahami bahwa uang itu bukanlah segalanya. Di atas segalanya itu ada ide Sang Hyang Widiwasa. Sekian statement dari saya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah menemani pada kesempatan kali ini. Jadi berdasarkan hasil diskusi bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, dapat disimpulkan bahwa perayaan Hari Raya Buddha Cemeng ini merupakan perayaan untuk mengungkapkan rasa syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, baik itu berupa dalam manifestasi beliau sebagai Dewi Laksmi yang telah melimpahkan kesuburan dan kemakmuran kepada kita semua. Nah, tentunya dengan kemakmuran yang berupa harta dalam kehidupan kita ini, marilah kita gunakan harta yang kita miliki ini dengan perbuatan yang baik atau berlandaskan dharma. Umat Hindu dimanapun Anda berada, kita akhirnya sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber karena telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini.
Terima kasih juga kepada seluruh tim kreatif dan seluruh kru yang bertugas karena telah menyukseskan acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Parisade Desa Balirejo karena telah menyediakan tempat untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurus Pura Penataran Pet Desa Balirejo karena telah memberikan izin menggunakan tempat ini sebagai kegiatan kami. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan Paramesanti. Om Santi 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 Om.